Untuk standar kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.8, memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu. Sedangkan untuk tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat memahami renang gaya bebas. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat melakukan gerakan meluncur. Untuk yang ketiga dapat melakukan gerak dasar tungkai atau kaki. Untuk yang keempat itu melakukan gerak dasar lengan atau gerak dasar tangan ya. Untuk yang kelima kalian dapat melakukan gerak mengambil nafas dalam renang gaya bebas. Untuk tujuan yang terakhir ini yang paling penting, kalian dapat memahami dan mematuhi tata tertib di kolam renang. Dilanjut untuk pengertian dari renang gaya bebas. Renang itu merupakan salah satu olahraga air yang menyenangkan. Siapa yang tidak senang dengan renang ya? Tentunya kalian senang sekali ya dengan renang ini ya. Biasanya mungkin kalian berenang di sungai ya, atau di kolam renang. Selain itu untuk renang itu dapat menyehatkan dan membuat badan bugar. Tentunya kalau dilakukan dengan rutin. Perlu kamu ketahui anak-anak, ada 4 gaya renang yang bisa kamu pelajari. Yang pertama yaitu renang gaya dada, yang kedua renang gaya punggung, dan yang ketiga renang gaya kupu-kupu. Untuk gaya yang terakhir yaitu renang gaya bebas. Nah, untuk yang nomor 4 ini, renang gaya bebas, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pada hari ini. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi tubuh telungkup. Jadi tubuh menghadap ke bawah ke air ya, dan kepala berada di permukaan air. Sedangkan untuk kedua tangan digerakkan seperti mengayuh, dan kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Jadi tidak bersamaan seperti gaya-gaya yang lain. Untuk gaya bebas itu kaki digerakkan secara bergantian. Dan saat mengambil nafas, perenang menolehkan kepalanya ke samping bersamaan dengan koordinasi gerak lengan dan tungkai. Nah, bagaimana supaya kalian dapat belajar dengan baik step-stepnya untuk renang gaya bebas? Nah, ini yang perlu kamu lakukan. Yang pertama yaitu awali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan itu juga termasuk berdoa ya. Yang kedua latihan gerakan meluncur. Nanti kita jelaskan apa itu gerakan meluncur. Yang ketiga yaitu latihan gerakan kaki atau tungkai. Untuk tahap yang keempat latihan gerakan lengan atau gerakan tangan. Bagaimana gerakan tangannya pada waktu kita belajar renang gaya bebas. Tahap yang kelima yaitu latihan pernafasan. Nah, nanti kita jelaskan ya. Dan yang terakhir yaitu latihan koordinasi. Dari semua gerakan tadi dikoordinasikan pada gerak renang gaya bebas. Kita awali dengan yang pertama yaitu gerakan pemanasan. Sebelum melakukan aktivitas renang, pemanasan adalah hal yang wajib dilakukan. Ini anak-anak ya. Namanya wajib berarti itu harus dilakukan. Setelah pemanasan, kalian tidak boleh langsung berenang. Kalian harus duduk di tepi kolam terlebih dahulu. Gerakkan dua kaki ke atas ke bawah secara bergantian di dalam air ya. Ini berfungsi untuk menyamakan suhu tubuh kalian. Jadi biar suhu tubuh kalian dengan air itu nanti tidak kaget ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh di air. Supaya lebih jelas, coba kita lihat video gerakan pemanasan di tepi kolam ya. Coba kamu amati videonya supaya nanti kamu bisa jelas ya. Ini kakinya digerakkan bergantian ya. Ini untuk menyesuaikan suhu tubuhmu ya. Ya, itu tadi adalah gerakan pemanasan di tepi kolam ya. Untuk yang kedua yaitu gerakan meluncur
Apa itu gerakan meluncur? Gerakan meluncur merupakan tolakan dalam olahraga renang. Fungsinya yaitu adalah untuk melatih supaya tubuh dapat terapung di permukaan air dan memudahkan untuk bergerak maju. Nah, gerakan memeluncur ini anak-anak latihannya ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu meluncur dengan bantuan temanmu atau bantuan pelatih. Yang kedua meluncur dengan bantuan pelampung. Tentunya kalian sudah tahu pelampung untuk latihan renang ya. Yang ketiga itu meluncur tanpa bantuan. Kalau kamu sudah mahir, kamu bisa meluncur tanpa bantuan teman atau tanpa bantuan pelampung. Untuk lebih jelas kita coba lihat ya. Meluncur dengan bantuan teman. Bagaimana cara melakukannya? Kita simak videonya ya. Ya, itu tadi contoh video meluncur dengan bantuan teman ya. Untuk yang kedua, meluncur dengan bantuan pelampung. Nah, bagaimana caranya mempraktekkan untuk meluncur menggunakan bantuan pelampung? Kita simak lagi videonya ya. Coba lihat itu pelampungnya, itu warna oranye, warna kuning tua itu ya. Pada gerakan meluncur, kamu hanya menghentakkan kaki terus diam ya. Mengusahakan untuk tubuh tetap mengambang di atas air. Untuk yang ketiga, yaitu meluncur tanpa bantuan. Ya, ini kalau kamu sudah mahir, bisa mencoba meluncur tanpa bantuan. Coba kita simak lagi videonya, bagaimana meluncur tanpa bantuan. Tangan di depan, hentakkan kaki ke tepi kolam. Kita ulang lagi. Ya, itu tadi ketiga gerakan meluncur ya. Yang pertama dengan bantuan teman dan yang kedua menggunakan pelampung, yang ketiga menggunakan tanpa bantuan. Sekarang kita beranjak ke poin yang ketiga yaitu gerakan kaki pada renang gaya bebas. Jadi latihan gerakan tungkai atau kaki ini diawali dengan menggerakkan pangkal paha, lutut, pergelangan kaki dan ujung kaki lurus. Jadi mulai dari pangkal paha sampai ujung kaki. Jadi untuk gerakan kaki ini digerakkan naik turun secara bergantian. Seperti gerakan meluncur tadi, ada beberapa cara latihan untuk melatih gerakan kaki pada renang gaya bebas. Yang pertama yaitu berpegangan pada dinding kolam. Yang kedua dengan cara berpasangan, bisa dengan teman, bisa dengan pelatih. Dan yang ketiga menggunakan pelampung. Untuk yang pertama yaitu gerakan tungkai berpegangan pada dinding. Bagaimana caranya? Supaya kalian ada gambaran, kita lihat videonya ya. Ini berpegangan pada dinding ya. Kakinya naik turun secara bergantian. Ya, itu tadi gerakan tungkai berpegangan pada dinding. Sekarang kita lihat untuk gerakan tungkai yang berpasangan. Bisa dengan temanmu, bisa juga dengan pelatih ya. Coba kita simak. Kamu lihat untuk gerakan kakinya. Fokus pada kakinya.
Ya, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu gerakan tungkai itu dengan menggunakan pelampung ya. Coba simak sama disimak untuk gerakan kakinya ya. Ini menggunakan pelampung. Hentakkan kaki, kaki naik turun. Ya, mulai dari pangkal paha sampai ujung kaki. Iya, itu tadi adalah latihan gerakan tungkai kaki. Sekarang kita menginjak ke yang poin keempat, yaitu gerakan lengan atau tangan pada renang gaya bebas. Gerak lengan pada renang gaya bebas itu dilakukan dengan cara memutar lengan ke arah depan secara bergantian. Sama dengan kaki tadi, jadi digerakkan secara bergantian. Untuk jari tangan itu rapat dan telapak tangan agak cekung. Apa fungsinya? Ini berguna agar lebih kuat saat mendorong atau mendayung ya di dalam air. Sehingga kita buat tangan rapat agak cekung ya. Untuk gerakan lengan ini juga ada videonya. Jadi supaya kamu punya gambaran tidak mengambang ya. Coba kamu lihat dan disimak untuk gerakan tangan pada renang gaya bebas ini. Digerakkan secara bergantian ya. Ini dilihat dari depan. Kalau ini kita lihat dari samping. Ya, itu tadi gerakan lengan ya pada renang gaya bebas. Yang kelima yaitu gerakan latihan pernafasan. Kalau tadi gerakan tangan sudah, gerakan kaki sudah, sekarang bagaimana cara mengambil nafas ya? Pengambilan nafas pada renang gaya bebas itu dilakukan dari samping. Jadi untuk kepala itu nanti menghadap ke samping ya. Mengambil nafas itu menggunakan mulut dan mengeluarkannya menggunakan hidung ya. Hal ini nih menurut keterampilan perenang dalam melakukan gerak memalingkan kepala atau menoleh agar badan tetap seimbang. Jadi kalau mengambil nafas menoleh ke salah satu sisi, bisa sisi kanan saja atau bisa sisi kiri saja ya untuk mengambil nafas. Nah, ini juga ada videonya ya. Jadi bagaimana cara mengambil nafas pada renang gaya dada. Kamu amati bagian kepala ya. Bagaimana cara mengambilnya. Mengambil nafasnya. Ya, dia memalingkan ke sisi kanan. Nah, ambil nafas. Ambil nafas lagi. Ambil nafas lagi. Jadi setiap ke sisi kanan selalu mengambil nafas. Ini gerakan lambatnya. Kalau ini ke sisi kiri ini ya. Ambil nafas lewat mulut, keluar lewat hidung. Ya. Kalau belum jelas nanti bisa kamu ulang lagi ya untuk videonya ya. Supaya kamu lebih jelas lagi. Sekarang untuk poin yang terakhir, yang keenam yaitu yang paling penting ini tata tertib di kolam renang. Ya, semua selama berada di kolam renang itu kamu harus mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di sana. Supaya apa? Ini untuk demi keselamatan kalian. Tata tertib di kolam renang antara lain yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan kolam renang. Janganlah membuang sampah sembarangan, contohnya gitu ya. Di kolam renang tentunya ada tempat sampah yang disediakan. Itu bisa kamu gunakan. Untuk yang kedua yaitu tidak makan dan minum di dalam kolam renang. Kalau kamu makan dan minum di dalam kolam renang itu akan mengakibatkan kolam menjadi kotor ya. Yang ketiga memakai pakaian renang saat berenang. Ini demi keamanan kalian. Yang keempat mandi dan ganti pakaian di tempat yang sudah disediakan. Nah, di kolam renang itu pasti disediakan kamar mandi ya untuk ganti baju. Ya. Yang selanjutnya yaitu tidak bermain di kolam yang dalam jika belum mahir. Ini yang penting. Jadi kamu jangan mau kalau diajak temanmu, misalkan temanmu sudah mahir, ayo berenang di kolam sana loh.
padahal kolamnya dalam ya. Jadi kamu harus menolak kalau memang kamu belum mahir ya. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemanasan sebelum berenang. Nah, ini tadi ya. Banyak sekali fungsi pemanasan ya. Di antaranya yaitu supaya tidak kram. Kalau kamu kram di dalam air itu berbahaya ya. Suatu contoh, kalau misalkan di kolam yang dalam kamu kram nggak bisa menggerakkan tubuhmu, ya itu sangat membahayakan diri kalian. Yang terakhir yaitu selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain. Jadi kalau berenang kita harus selalu waspada ya. Nah itu tadi anak-anak. Jadi yang kita pelajari mulai dari poin 1 sampai 6 itu nanti semoga kamu bisa menerima materi dengan baik ya. Kalau misalkan belum paham kamu bisa mengulang lagi dari atas ya. Kamu simak video-video tadi sehingga kamu bisa lebih paham dan bisa mempraktekkan materi ini ya.